Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Kingdom Devotion, renungan kita minggu ini. Haleluya, saya akan meneruskan kembali surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia adalah gereja yang didirikan oleh Paulus dalam pelayanan misi dia. Dia begitu mengasihi jemaat di Galatia. Ya, dia inginkan bahwa jemaat ini tidak berbelok daripada jalan Tuhan, tidak lari daripada pengajaran, daripada Injil kebenaran, Injil kasih karunia. Dia tak henti-hentinya memberikan nasihat, memberikan instruksi, kadang-kadang sedikit keras. Rasul Paulus memberikan instruksi ini karena dia tahu, dia ingin supaya jemaat Galatia tidak berbelok daripada pengajaran yang benar. Saudara, saya ingin bertanya kepada kita semuanya, pada hari-hari ini, dalam perjalanan iman kita, apakah kita kedapatan lebih menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita mencari persetujuan manusia atau persetujuan daripada Tuhan? Di sini firman Tuhan di dalam Galatia 1 ayat 10 mempertanyakan dan memberikan alasan kepada kita semua. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Haleluya saudara sekalian, kalau saudara baca tadi ayat ini, Paulus begitu keras memperingati jemaat di Galatia. Kenapa Paulus begitu keras? Agar kita tidak menyenangkan manusia, tidak mencari persetujuan manusia, tetapi kepada Tuhan. Karena kita akan membahayakan karakter kekristenan kita, karakter kita sebagai anak Allah, karakter kita sebagai anak kerajaan Allah yang seharusnya kita mencerminkan Allah kita sendiri. Saudara, ketika kita tidak benar-benar dalam hal ini, yaitu menyenangkan Tuhan lebih daripada menyenangkan manusia, hati-hati iman kita akan tergerogoti. Hati-hati perjalanan kehidupan Kristen kita akan lambat laun akan menjadi hambar dan tidak berapi-api lagi. Karena kita lebih mencari persetujuan manusia, persetujuan orang-orang. Sekarang saya bertanya, pada hari-hari ini, siapakah yang saudara pandang? Kepada Allah lebih daripada segalanya atau kepada manusia? Itu akan berpengaruh dari setiap perkataan kita, perbuatan kita, dan keputusan kita. Dalam perjalanan iman kita, dalam kita pelayanan, siapakah yang saudara sembah? Siapa yang saudara layani? Kepada Tuhan atau kepada manusia? Kepada Allah yang memiliki gereja atau kepada organisasi yang menjalankan gereja? Saudara, mari kita berhati-hati. Bahkan dalam kehidupan saudara, bertemanan saudara, dalam kehidupan orang yang saudara bergaul dengan orang yang belum percaya, kepada siapa saudara memuja? Kepada mereka atau kepada Allah saudara? Kepada hubungan saudara dengan Tuhan atau kepada hubungan saudara dengan manusia? Saudara, Kisah Para Rasul 5 ayat 29 memperingatkan kita sekali lagi. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Haleluya saudara sekalian, ayat ini bercerita tentang ketika para rasul berhadapan dengan mahkamah agama. Mereka seperti diadili akan kegiatan mereka sebagai pengikut Kristus. Di sini Petrus dengan berani mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Haleluya saudara sekalian. Paulus tadi mengatakan bahwa kalau saya menyenangkan manusia, saya tidak layak menjadi pengikut Kristus. Saudara, suatu saat mungkin kita diperhadapkan kepada manusia untuk kita tergoda, teruji untuk menyenangkan manusia daripada kepada Tuhan, untuk taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita sekali lagi. Dia mengingatkan dirinya bahwa saya tidak akan menjadi layak menjadi hamba Kristus, pelayan Kristus kalau saya menyenangkan manusia. Sudah, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Keras memang, tetapi itulah harus membentuk kita berdiri sesuai dengan iman kita. Amin. Haleluya saudara, saya percaya saudara bisa, karena Paulus menegaskan bahwa saya ini wajib menyenangkan hati Tuhan. Saya ini wajib mencari kebenaran dari Tuhan. Saya ini wajib mencari persetujuan daripada Tuhan, bukan manusia. Saya tutup dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4.
Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Haleluya, saudara sekalian. Inilah alasan mengapa Rasul Paulus begitu keras dan mewajibkan kita harus menyukakan hati Tuhan. Kenapa, saudara? Pertama, karena Tuhan yang menguji hati. Amin, saudara. Tuhan mengetahui hati, motivasi, dan keinginan hati kita ketika kita berbicara dan berbuat sesuatu. Yang kedua, karena kita harus mengucap syukur, saudara, sebagai anak Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita menyenangkan hati Tuhan dengan ucapan syukur karena keselamatan dalam hidup kita. Amin, saudara. Satu saat kita diperhadapkan untuk menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan. Siapa yang saudara pilih? Mari kita tetap teguh menyenangkan hati Tuhan untuk kita tetap menjadi anak-anak kerajaan Allah. Haleluya. Saya akan berdoa, terima kasih Bapa di surga untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan. Itu sudah lebih cukup Tuhan untuk kami mengucap syukur kepada Engkau, untuk kami boleh menyenangkan Engkau, untuk kami boleh taat kepada Engkau, untuk kami boleh mencari persetujuan daripada Engkau dan kebenaran Engkau kepada manusia. Ajar kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan, mengutamakan Engkau Tuhan, selidiki hati kami Tuhan, untuk kami selalu kedapatan menyenangkan hati Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari tetap teguh menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap keadaan, di dalam setiap perbuatan, dalam setiap keputusan. Tuhan memberkati kita semuanya.